Soekarno di Linggarjati. Pada tanggal 11 November tahun 1946, sebuah pesawat terbang Catalina yang membawa anggota Badan Komisi Jenderal Belanda, delegasi Belanda, meninggalkan Jakarta di hari yang sama dengan menggunakan mobil. Delegasi Indonesia juga bergerak menuju tujuan yang sama. Kedua delegasi hendak menggelar perundingan lanjutan di Kuningan, Cirebon mengenai proses dekolonisasi Belanda di Indonesia. Perundingan itu sebenarnya sudah berlangsung sejak tanggal 22 Oktober tahun 1946 di Jakarta tapi belum mencapai titik temu, bahkan terancam gagal. Dalam kebuntuan, muncul gagasan dari delegasi Belanda untuk menghadirkan Soekarno-Hatta dalam proses perundingan selanjutnya. Willem Schermerhorn berpendapat, sebuah pembicaraan dengan Soekarno di Yogyakarta atau di mana saja adalah hal yang amat penting agar semua menjadi final, tulis Roesdy Hussein, penulis buku ini. Schermerhorn adalah ketua delegasi Belanda. Namun karena Soekarno-Hatta tak memungkinkan datang ke Jakarta dan pemerintah Belanda melarang delegasinya untuk pergi ke Jogja, dicarilah tempat netral. Atas saran Maria Ulfa, perundingan akhirnya diadakan di Linggarjati, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Perundingan dimulai pada hari kedua setelah kedatangan kedua delegasi di Kuningan. Meski pembahasan pasal demi pasal kembali berlangsung alot secara umum, untuk pasal-pasal tertentu, kedua pihak menemukan kata sepakat. Tapi ada sejumlah pasal yang masih mengganjal. Di sela perundingan, delegasi Belanda menemui Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta di kediaman Bupati Kuningan, A.K. Gani dan Amir Syarifuddin, dua delegasi Indonesia, ikut serta. Sementara Sejahrir, ketua delegasi, tak ikut karena sakit kepala dan lelah. Selain itu, dia mengira kunjungan itu hanya pertemuan kehormatan yang tak ada sangkut paut dengan urusan perundingan. Dugaan Sejahrir meleset. Delegasi Belanda memanfaatkan pertemuan itu untuk mendiskusikan kebuntuan yang terjadi dalam perundingan dengan Soekarno dan Hatta. Van Mock, yang bersilang pendapat dengan A.K. Gani mengenai pasal 2 tentang penggunaan kata merdeka atau berdaulat, menanyakan kepada Soekarno apakah dirinya keberatan dengan perubahan redaksi dalam pasal 2 dari Negara Indonesia Serikat yang Merdeka menjadi Negara Indonesia Serikat yang Berdaulat. Rupa-rupanya Soekarno setuju saja dengan perubahan itu. Van Mock juga menanyakan persetujuan Soekarno terhadap seluruh konsep perjanjian Linggarjati. Apakah dengan diterimanya perubahan merdeka menjadi berdaulat pada pasal 2, Presiden dapat menyetujui konsep perjanjian Linggarjati seluruhnya? Sekali lagi, Soekarno menjawab setuju. Dia bahkan bersedia mendukung pasal lainnya yang masih mengganjal dan berjanji akan menggunakan pengaruhnya agar rakyat mau menerima hasil perundingan itu. Delegasi Belanda merasa puas. Selanjutnya mereka undur diri, menyudahi pertemuan. Amir Syafruddin dan A.K. Gani melaporkan kepada Sejahrir atas perkembangan yang terjadi di kediaman Bupati Kuningan. Sontak Sejahrir kecewa. Dia menyesalkan sikap Soekarno yang menyetujui naskah perundingan begitu cepat. Rum tak ketinggalan. Dia bahkan menuding Belanda melakukan tipu daya melalui Soekarno dan Hatta. Kepada Schermerhorn, Rum menyatakan bahwa Soekarno tak punya hak untuk menyatakan persetujuannya pada usulan-usulan Belanda itu dan harus